Pak Yuda masih 1 minggu lagi baru pulang. Aku ingin kita melakukan sesuatu yang beda lagi sebelum dia datang, katanya lagi. Aku hanya mengangguk dengan senyum dan memarkirkan kendaraan di garasi. Setelah kejadian di kamar mandi dan terpenuhinya keinginan Bulia di kafe itu, Bulia makin dan dia benar-benar memanfaatkan kesempatan ketika suaminya Pak Yuda tak berada di rumah karena sedang menginap di rumah istri pertama dan istri ketiganya. Untuk melakukan apa yang diinginkannya, sekaligus menyalurkan sesuatu yang terpendam yang tidak bisa dilakukannya lagi. Dengan Pak Yuda karena sakitnya. Hari Minggu sore menjelang malam, Bulia mengajakku untuk bernapak tilas mutar-mutar di pinggiran kota. Tempat yang biasanya dilalui dengan Pak Yuda waktu pacaran dulu. Jalanan yang kiri kanannya dipagari dengan serumputan yang tertata rapi, yang sangat memanjakan mata setiap orang yang lewat di situ karena indahnya. Sepanjang perjalanan menyusuri jalan itu, Bulia bercerita kisahnya dengan Pak Yuda waktu masih pacaran dulu, yang hampir setiap sore melewati jalan ini. Sambil bercanda dan memadu kasih asmara, seakan ingin mengulang kembali masa-masa itu, Bulia memintaku untuk mengitari tempat itu beberapa kali. Namun yang agak mengherankanku, Bulia kali ini tidak duduk di depan bersamaku, tapi dia duduk di jok tengah. Padahal saat kedekatan kami, dia selalu duduk di depan. Dalam perjalanan, baru aku mengerti, ternyata dia telah benar-benar siap, seperti di kafe malam itu. Dan ini sangat mengganggu konsentrasiku, sehingga perhatianku tidak sepenuhnya lagi tertuju pada cerita kisahnya dengan Pak Yuda. Tapi sudah terpecahkan dengan yang lain ketika mataku melihat dari kaca spion. Tak terasa hari sudah malam. Lalu Bulia berkata, "Pak Santo, cukup sudah napak tilas di jalan ini. Sekarang kita ke pantai sebelah ya, yang banyak parkiran mobil itu. Di sana banyak jajanan, sekaligus juga aku pingin bernostalgia." Aku mengarahkan mobil ke pantai itu dan mencari tempat parkir yang ideal. Malam itu banyak sekali mobil mewah dari berbagai merek ternama yang terparkir di pantai itu. Setelah mobil berhenti, Bulia memintaku pindah ke jok tengah dengan tidak mematikan mesin mobil dan berkata, "Pak Santo, di dalam mobil ini dan di pantai inilah untuk pertama kalinya aku dan Pak Yuda bersama." Pak Santo lihat mobil-mobil yang sedang parkir itu. Di dalamnya ada pasangan yang sedang bercerita tentang masa depan. Di pantai ini sudah biasa dan tidak ada yang usik. Melihat Bulia dalam keadaan seperti itu, aku memulai cerita tentang masa depan seperti halnya Pak Yuda waktu dulu. Akhirnya, di bawah bulan purnama di tepi pantai yang sepi,
ditemani hembusan angin sepoi-sepoi, perlahan mengikuti gemuruh ombak yang menari-nari. Bulia memintaku untuk membeli jajanan yang tidak terlalu jauh dari situ, sementara dia terdiam di dalam mobil. Ditambah dinginnya tiupan angin laut membuat perut terasa lapar, sehingga tanpa menghitung menit jajanan pun habis dimakannya. Suasana romantis di pantai itu benar-benar membuat Bulia larut, sehingga belum mau beranjak juga, meskipun aku segera menjalankan dan kami pun beranjak dari tempat itu. Siang itu setelah mengantar Bulia ke mall untuk belanja keperluan pribadinya, aku ke garasi untuk mengecek dan memanaskan mobil-mobil lainnya. Kemudian menjalankan mobil yang akan dipakai untuk menjemput Pak Yuda. Maklum, mobil kesayangan Pak Yuda ini tidak dipakai selama 2 minggu lebih, jadi aku perlu menjalankannya. Untuk memastikan kesiapannya, mengingat jarak tempuh yang cukup jauh ke bandara, kurang lebih 2 jam pulang pergi. Aku menjalankan mobil itu keliling komplek perumahan elit ini beberapa kali untuk menstabilkan mesin. Kemudian ke bengkel terdekat untuk mengisi angin ban mobil. Pak Yuda telah menelpon Bulia memberitahukan kedatangannya besok pagi dengan pesawat. Bulia kembali mengingatkanku, besok pagi-pagi sekali sudah harus ke bandara menjemput Pak Yuda. Dan Bulia memberikan uang untuk mengisi bensin full tangki, mengingat jauhnya jarak tempuh. Sudah 3 hari Pak Yuda berada di rumah. Sekembalinya dari nginap di tempat istri pertama dan istri ketiganya. Hari ini Pak Yuda mempunyai jadwal kerja yang sangat padat. Di antaranya mengikuti rapat dan silaturahmi dengan beberapa klien besar di tempat-tempat yang berbeda. Maklum, ini hari pertama dia masuk kantor. Karena sekembalinya dari luar kota selama 2 minggu lebih itu, dia beristirahat 2 hari di rumah, memulihkan kondisinya. Sebagai sopir pribadi, tentu saja aku harus selalu siap untuk mengantarnya ke berbagai tempat pertemuan itu. Tapi Pak Yuda orang yang sangat pengertian. Dia selalu memberikan uang makan dan menyuruh aku untuk makan siang ketika rapat dengan kliennya belum selesai. Dan apabila pertemuan telah usai, tapi aku belum berada di parkiran, dia tidak pernah marah, namun akan menelpon untuk menanyakan posisiku dengan penuh kepekaan. Inilah yang membuat aku betah bekerja dengannya. Tapi seiring dengan penyakit gula yang dideritanya, dia tidak mampu memenuhi kebutuhan istrinya lagi. Dan aku tak kuasa untuk menolaknya. Karena padatnya pekerjaan hari ini, aku dan Pak Yuda tiba di rumah sudah sore menjelang malam. Setelah memarkirkan kendaraan, aku ke dapur meminta tolong Bi Ina membuat secangkir kopi hitam kesukaanku.
Sementara aku ke tempat koran di ruang tengah untuk mengambil harian sore lalu, masuk ke kamarku untuk mandi biar segar kembali. Kini aku segar kembali setelah mandi air hangat, ditemani secangkir kopi hitam. Aku duduk di dalam kamarku dan mencari berita terkini di harian lokal. Lalu mulai sibuk membaca sambil mendengarkan lagu-lagu kesukaanku dari album Michael Learn to Rock. Sebelumnya aku sudah memberitahu Ina untuk tidak membangunkan aku untuk makan malam nanti. Belum juga habis satu album lagu, aku sudah tertidur pulas karena kecapean dan dinginnya AC. Tiba-tiba aku terjaga, dibangunkan oleh Bulia. Ternyata sudah tengah malam, di mana lonceng dinding di dalam ruanganku telah menunjukkan pukul 12.30 malam. Aku kaget setengah hidup karena tidak menyangka Bulia akan bertindak senekat ini. Sudah 3 hari kita tidak bercanda seperti biasa, Pak. Aku sudah rindu sekali. Aku tidak bisa tidur bila membayangkan kamu. Kemudian Bulia berucap, "Terima kasih banyak, Pak, atas segala pengertian Pak Santo selama ini." Kemudian berlalu. Aku melanjutkan sisa tidurku dengan bermimpi indah. Seindah suasana hati yang aku dapatkan setelah bekerja untuk kedua kalinya dengan Pak Yuda ini. Tiada lagi yang kurang, semuanya telah tersedia dan bisa aku dapatkan di sini, di rumah Pak Yuda. Aku terjaga ketika sinar matahari telah menembus masuk ke kamarku, menandakan hari sudah siang. Lalu segera aku bergegas merapikan kamar tidurku. Kemudian aku ke garasi untuk mencuci dan memanaskan mobil-mobil yang ada, lalu mengeluarkan mobil kesayangan Pak Yuda dari garasi. Sesuai peringatannya kemarin sore, aku menemui Pak Yuda untuk mengingatkannya kembali agar berangkat lebih pagi untuk memenuhi jadwal kerja hari ini. Hingga saat ini, aku dan Bulia masih terus memiliki hubungan di belakang Pak Yuda. Entah sampai kapan hal ini berlanjut. Yang aku tahu, aku juga merasa tak ingin mengakhiri semua ini. Sungguh aku mencintai Bulia. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Salam santun, salam manis.